Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kentul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini memulai pekan ini kita Gus Ivan mengangkat tentang masyarakat risiko, mitigasi bencana, dan kelentingan desa. Ini tadi sebelum acara mulai di obrolan di luar ruang, banyak yang menanyakan ini kelentingan itu apa. Ini akan dijelaskan oleh Gus Ivan, karena kalau lenting itu bisa juga kalau di Jawa, di tempat saya itu ya jajanan yang digoreng itu dari singkong gitu. Tapi pasti bukan itu. Oke, selamat pagi Gus, sehat-sehat? Ya, alhamdulillah pagi ini. Semangat. Tetap semangat ini, saya baru jam 1 pagi nyampe Jakarta ini dapat oleh-oleh. Tapis apa kopiahnya Lampung ya. Karena amanahnya disuruh pakai menggantikan belangkon, ya paling enggak hari ini saya pakai lah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi tapis ke saya. Oke, silahkan Gus, langsung Gus untuk materi kita. Ya, terima kasih Gus Koco. Memang bagus itu tapisnya. Jadi kenapa kita perlu membahas ini? Sebetulnya pada hari Jumat itu sempat muncul pertanyaan mengenai bagaimana pendampingan kepada perempuan di desa, karena waktu itu berkaitan dengan Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Kebetulan staf ahli yang mengurus mengenai hal ini kemarin dirasa bisa, tapi kemudian pas sore ada tugas lain, jadi mungkin lain kali untuk itu, karena beliau yang sudah menyusun berbagai panduan program mengenai pendampingan kepada perempuan di pedesaan. Kemudian hal-hal lain mungkin yang penting adalah ini, kalau di tahun lalu itu sempat ada berbagai pertemuan gitu antar kementerian, kemudian dengan presiden mengenai persiapan musim hujan ini sebetulnya. Tapi tahun ini sepertinya belum muncul ini, mungkin masih nanti. Sayangnya sudah mulai ada korban ini, Gus. Jadi sudah ada kepala desa di Sulawesi Tengah yang
meninggal karena longsor gitu. Dan yang terbaru tentu saja yang kemarin ada gempa dari gunung di Bali dan kemudian di Lampung, di Liwa, Gus, Lampung. Maka kiranya memang perlu untuk bersiap-siap gitu. Jadi itulah istilah dari mitigasi. Dan kemudian selain itu memang perlu meyakinkan bahwa ketika desa bisa melakukan mitigasi itu dia sedang lenting terhadap bencana atau resilient. Resilient artinya tahan atau lenting terhadap bencana. Dan itu jumlahnya tidak sedikit, meskipun kalau menurut pengakuan desa sendiri dalam IDM itu relatif rendah ya. Tapi menurut Badan Penanggulangan Bencana itu lebih dari 50%, lebih dari 50.000 desa-desa di Indonesia itu rawan terhadap bencana. Seperti biasa, kalau semakin kita hitung pasti semakin banyak gitu. Jadi karena itu tugasnya dari Badan Penanggulangan Bencana, maka dia melihat luasnya desa yang bisa terdampak bencana, dan itu akan makin terasa di akhir tahun seperti ini. Sejak awal itu di tahun 2019 ketika mulai diangkat menjadi menteri, Gus Halim sejak awal sudah menanyakan dan kemudian mempelajari bersama apakah dana desa bisa dipakai untuk bencana. Ya, waktu itu istilahnya bencana alam. Kemudian keputusannya bisa, sehingga beliau di bulan Januari 2020 itu sudah menyampaikan ke publik dana desa bisa digunakan untuk bencana alam, karena memang Januari itu sangat banyak bencana-bencana alam di desa yang sebetulnya kalau kita lihat lebih khusus itu terutama adalah bencana hidrologi. Ya, jadi bencana yang ada karena air terutama, yaitu baik itu longsor atau banjir. Nah, yang menarik dari bencana seperti ini adalah sebetulnya ini jenis bencana yang mulai bisa dikelola oleh manusia. Jadi makanya itu masuk dalam kelompok-kelompok bencana yang bisa dimitigasi. Jadi kalau desa siap untuk mitigasi bencana, maka untuk yang bagian hidrologi ya seperti ini itu maka atau bagian dari kadang-kadang disebut klimatologi, meteorologi itu desa siap. Karena seperti tahun lalu desa sudah disiapkan untuk La Nina gitu. Tahun ini enggak ada seperti itu, tapi seperti biasa angin kencang dan kemudian diikuti dengan banjir, hujan deras pasti akan muncul di akhir tahun. Nah, ini yang perlu disadari. Nah, saya ingin tunjukkan ini Gus Koco, kerabat desa sekalian, bahwa ini adalah kesadaran baru, bahkan di level nasional dan kemudian untuk desa. Dan karena sebetulnya kesadaran baru, maka perlu kita cek sebetulnya bagaimana cara kerjanya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya untuk saat ini hal-hal yang penting adalah yang pertama apa yang dimaksud dengan risiko, dan itu sifatnya langsung kepada masyarakat. Yang kedua kemudian apakah kita bisa menangani, dan yang terakhir adalah jika desa sudah bisa menangani maka desa akan, kalau istilah umumnya itu tangguh bencana itu. Istilah yang bersifat global adalah resiliensi terhadap bencana. Jadi kita menggunakan istilah kelentingan untuk mencakup apakah itu tangguh bencana dan berbagai hal lain. Nah, yang pertama adalah apa itu risiko. Jadi ini penting ini karena risiko ini sifatnya sudah tidak berbasis kelas atau struktural, tidak hanya dia akan mengenai lapisan bawah gitu, tapi langsung mengenai masyarakat. Jadi langsung mengenai sistem. Makanya
kalau di beberapa agama disebutkan bahwa begitu ada bencana maka orang suci pun akan terkena juga itu, karena itu mencakup semua. Nah, yang penting adalah bahwa manusia itu sekarang sudah bisa memahami risiko. Yang paling mudah adalah kalau kita memahami risiko itu sesuatu yang bisa saja terjadi kalau kita tiba-tiba melakukan kesalahan. Dan itu biasanya kalau dalam bentuk bencana itu sifatnya tiba-tiba. Dan karena itu kemudian perlu ada istilah kita sekarang adalah mitigasi bencana. Jadi risiko ini penting dalam hal kita tidak harus mengalami, tapi kita punya pengetahuan. Nah ini makanya perlu didiskusikan, didialogkan, karena tidak harus mengalami untuk kemudian memahami risiko. Tapi kita bisa entah itu membaca, melihat, atau menjadi pemirsa dari berbagai tayangan begitu, maka itu untuk bisa menambah pengetahuan tentang risiko. Dan risiko itu ada di sekitar kita. Contoh, kalau kita benar-benar menyadari risiko, maka setiap kali kita bekerja, kita berusaha mengasuransikan diri kita. Itu asuransi itu sebetulnya salah satu mitigasi ketika kita memahami adanya risiko. Semestinya memang hampir semua aspek di kehidupan kita itu diasuransikan. Jadi tidak hanya karena kerja kemudian kesehatan, tapi juga misalnya kendaraan dan sebagainya. Nah, dalam hal kendaraan kita belum sepenuhnya seperti itu. Kemudian menggunakan helm itu juga pasti untuk menangani risiko. Nah, di desa sebetulnya ada hal-hal yang sederhana seperti masyarakat desa bisa mengetahui kalau dia di pegunungan maka jalur longsornya ada di mana, dan kemudian maka perlu mencari jalur alternatif untuk penyelamatan. Kemudian jalur untuk yang sekarang kita sering dengar titik berkumpul, itu hal-hal sederhana, tapi memang itu bagian dari mitigasi bencana. Kemudian juga misalnya apakah kita sebaiknya menggunakan bahan rumah dari kayu atau dari tembok. Ada contoh misalnya di Bandung Selatan, rumah-rumah yang dibangun kembali setelah adanya gempa itu hampir sepenuhnya dari kayu, dan kemudian ada yang dari tikar seperti itu, bambu ya. Jadi itu bagian-bagian untuk menangani risiko. Cocok untuk wilayah yang khawatir kena gempa bumi. Tapi seandainya kemudian nanti jenis ancamannya itu adalah misalnya angin yang sangat kencang, maka justru tembok lebih kokoh. Jadi ini sangat tergantung dengan kondisi di masing-masing desa. Kita sudah punya istilah untuk berbagai angin kencang sejak kita sekolah di SD, ada bohoro dan sebagainya begitu. Tapi ada juga yang tidak dikenal ya, yang hanya diketahui oleh desa. Nah, ini penting untuk desa menyiapkan hal itu. Jika sudah mengetahui resikonya yang khas untuk desa itu, maka penting bagi desa untuk menyusun kebijakan untuk penanganan resiko ini. Dan itu ya bisa berbentuk peraturan desa, peraturan kepala desa, dan itu diterapkan. Pentingan atau resiliensi dalam kaitan mencari pengetahuan tentang risiko, Nah, penting kita melihat tadi di awal kami sampaikan bahwa ternyata kesadaran akan mitigasi bencana ini bukan hal yang lama, ini hal yang baru sebetulnya. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang lain, bahkan negara yang lebih maju pun juga ini satu kesadaran yang tergolong baru sebagai satu pemahaman yang komprehensif. Kita bisa bertanya, kapan desa menyadari risiko? Nah, ini artinya
di situ kalau orang sadar, kalau desa sadar, maka desa melakukan mitigasi bencana. Nah, makanya kita bisa bertanya kapan mitigasi bencana mulai dijalankan di desa. Ada beberapa informasi yang sifatnya umum, tapi informasi detail mungkin justru diperoleh dari pendataan desa satu persatu. Makanya kita coba melihat kapan tentang mitigasi bencana itu muncul dalam kuesioner potensi desa. Ini adalah kuesioner yang sudah digali di desa. Paling tidak yang kita lihat sekarang dari tahun 96 gitu. Tapi kalau menurut sejarahnya ini sudah digali sejak tahun 70-an. Nah, jadi dari informasi kuesioner itu kita bisa menyadari, kita bisa mengetahui kapan kita mulai menyadari resiko bencana. Karena kalau kita sadar, itu salah satu indikasinya akan muncul dalam kuesioner dan kemudian ditanyakan itu di lapangan. Nah, kalau kita lihat ini adalah kuesioner potensi desa di tahun 96. Potensi desa itu jenis kuesioner yang sangat masyhur ya. Karena ini kemudian bisa melihat desa-desa se-Indonesia meskipun pada level desa. Dan kuesioner potensi desa inilah yang kemudian dikembangkan di Kementerian Desa itu menjadi kuesioner Indeks Desa Membangun atau IDM. Jadi ini kuesioner yang memang sudah berumur lama. Kalau kita tanya tentang bencana, tapi sejak dulu nanya, ya, itu contohnya terlihat juga di dalam penghitungan IDM, Indeks Desa Membangun. Jadi di situ ada penghitungan mengenai bencana. Apa sih bedanya bencana dengan mitigasi bencana? Kalau bencana itu tidak sepenuhnya bisa dikelola manusia. Artinya dia tidak termasuk dalam konsep-konsep pembangunan. Karena pembangunan itu jenis perubahan yang disengaja, yang dibuat oleh manusia, karena itu disengaja, dan kemudian tujuannya membuat lebih baik. Dan bencana ini tentu saja tidak masuk dalam kategori itu. Makanya ketika ada kritik misalnya terhadap berbagai indeks tentang pembangunan desa, kenapa ada bencana masuk di situ? Karena dengan adanya bencana itu tidak merujuk kepada sesuatu yang sengaja dibuat manusia untuk mengubah lebih baik. Justru dengan adanya bencana, apalagi dalam IDM, di mana bobotnya itu tertinggi, maka sekali desa mendapat bencana, dia bisa jatuh dari yang tadinya misalnya mandiri, maju, bisa langsung jatuh menjadi desa tertinggal. Padahal itu bukan bagian dari pembangunan. Padahal itu bukan dari bagian dari desa membangun. Makanya sebetulnya yang lebih penting dari bencana dalam konteks pembangunan, membangun desa adalah mitigasi terhadap bencana. Makanya judul kita di awal dari resiko. Karena kalau resiko itu berarti kita mengetahui berbagai penyebab. Dan karena itu kemudian kita bisa menyusun mitigasinya. Jadi kita sering melihat film-film tentang bagaimana di Amerika itu ada orang yang memang mencari topan, ada orang yang memang mencari badai, supaya dari sana itu bisa mengetahui perilaku badai dan kemudian setelah itu melakukan mitigasi. Nah, ini penting bagi kita sebetulnya sebagai bagian dari pendampingan di desa, baik itu dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa sendiri mendampingi warganya maupun tenaga pendamping profesional untuk mengetahui bagaimana pengetahuan lokal apa saja yang diketahui oleh warga secara tradisional itu tentang bagaimana penanganan bencana. Di samping tentu saja nanti digabung dengan pengetahuan baru tentang bencana. Nah, ini jadi kita lihat di kuesioner 96 itu yang ditanya bencananya, tapi belum sampai pertanyaan pada mitigasi. Kemudian pada kuesioner tahun berikutnya, periode berikutnya,
di tahun 2000, ini juga kita lihat ada pencemaran dan kemudian luas lahan kritis dan bencana hilang. Pertanyaan tentang itu tidak ada. Jadi memang pertanyaan di Podes sesuai konteksnya. Makanya tadi mengapa kita mempelajari kuesioner dari Podes ini, karena dia menunjukkan konteksnya, menunjukkan suasana batin dari Indonesia terhadap desa. Jadi di tahun 2000 ini yang muncul adalah jenis pencemaran, bukan bencananya. Kemudian berikutnya, pertama kali muncul lebih detail, kembali lagi di tahun 2005, ini juga mengenai bencana lagi. Jadi pertanyaannya adalah bencana. Dan ini penting sebagai bahan awal bagi kita, mana saja desa yang rawan bencana. Apa yang dimaksud dengan rawan bencana? Yaitu ketika pernah terjadi bencana selama 3 tahun terakhir. Kenapa 3 tahun? Karena itu adalah periode dari munculnya kuesioner Podes. Makanya di dalam SDG desa dan di dalam IDM itu pertanyaan tentang bencana itu setahun terakhir. Mengapa setahun terakhir? Karena itu adalah periode, paling tidak periode mendata di desa untuk IDM. Dan kalau untuk SDGs sebetulnya paling tidak 6 bulan sekali, tapi Gus Jalil menyampaikan setiap waktu terjadi ada perubahan dicantumkan. Nah, paling tidak setahun sekali kita pasti bisa mendapatkan informasi itu. Makanya pertanyaan di dalam IDM dan kemudian di dalam SDG desa adalah 3 tahun. Di dalam Podes, potensi desa 3 tahun, kalau di IDM 1 tahun. Jadi sampai 2005 itu masih pertanyaannya adalah tentang apa bencananya, belum sampai kepada mitigasi. Nah, itu baru muncul di tahun 2008. Jadi bisa kita bayangkan bahwa kesadaran tentang mitigasi bencana di desa itu kemungkinan memang munculnya antara 2005-2008. Karena di 2008 inilah mulai muncul pertanyaan tentang itu. Coba kita lihat di sini ada pertanyaan tentang bantuan untuk penanganan bencana. Belum sampai kepada mitigasi ya. Mitigasi ada di pertanyaan berikutnya. Jadi kalau bantuan ini sifatnya pasti kuratif. Jadi bantuannya itu setelah ada bencana, kemudian ada bantuan. Sifatnya kuratif. Untuk wilayah yang sudah mengalami, maka ini yang muncul kemudian adalah bagaimana bantuan terhadap korban jiwa atau korban yang sifatnya materi. Di tahun ini, sebetulnya mulai disadari bahwa ada bantuan lain, makanya di dalam SDG desa untuk warga dan keluarga yang mendapatkan bencana, maka di situ ada pertanyaan apakah pernah arti material ataukah apakah. Nah, di bagian 2008 itu mulailah muncul mitigasi bencana. Jadi mulai muncul mitigasi bencana. Dan kalau kita lihat isian rinciannya itu ada sistem peringatan dini. Nah, ini penting ini. Meskipun di masa itu disebut untuk tsunami ya, tapi di Podes-Podes berikutnya itu sudah peringatan dini untuk seluruh jenis bencana. Bahkan untuk tsunami diberikan kekhususan. Tapi sejauh kita melihat hasilnya, sebetulnya peringatan dini untuk tsunami ini masih kurang efektif. Justru karena bencananya memang terjadi sangat cepat. Jadi ketika mulai ada tsunami di tengah laut misalnya, itu langsung kalau instrumen untuk sinyal di tengah laut itu masih jalan ya.
di Indonesia sebetulnya banyak yang jalan, tapi ada beberapa yang tidak gitu. Nah, kalau itu jalan maka langsung akan memberikan sinyal SMS mula-mula kepada Badan Penanggulangan Bencana di daerah maupun di pusat. Dan kemudian SMS kepada seluruh pimpinan, baik itu di daerah maupun sampai ke desa. SMS kepada seluruh waktu emas ketika mulai muncul pertama kali sinyal tsunami di tengah laut itu, dengan ketika gelombangnya itu sampai ke darat, itu rata-rata sekitar 20 menitan. Dan itu tidak cukup bagi warga, apalagi kalau jumlahnya sampai puluhan ribu gitu, untuk segera berlari atau segera melakukan menggunakan kendaraan dan sebagainya menuju daerah yang lebih tinggi, karena golden time-nya terlalu singkat gitu, terlalu singkat. Jadi memang untuk tsunami mungkin masih ada tantangan lebih lanjut, tapi banyak peringatan dini yang sebetulnya bisa dilakukan, karena bisa dilakukan 1 hari sebelum kejadian itu. Misalnya contohnya untuk desa-desa yang kemungkinan terkena angin yang sifatnya dan kemudian hujan yang sangat lebat, peringatan dini itu 1 dini dari BMKG khusus untuk cuaca ekstrim. Jadi peringatan dini ini menjadi penting. Dan karena itu Kementerian Desa juga langsung mengirimkan peringatan dini dari tim Sapa Desa. Jadi ini kita ketahui bahwa mulai tahun 2008 itu kita mengetahui mana desa yang sudah memiliki mitigasi bencana. Sebelum tahun 2008, kita hanya mengetahui informasi desa-desa yang terkena bencana. Tapi desa-desa yang siap, di desa yang lenting, resilient terhadap bencana alam, itu komponennya ada di dalam kuesioner 2008 515A. Apakah ada peringatan dini bencana, perlengkapan untuk keselamatan dari bencana? Apakah sudah menyiapkan warganya untuk gotong royong begitu bencana itu muncul? Dan kemudian apakah sudah ada penyuluhan terhadap bencana-bencana alam yang terjadi di desa itu? Jadi dengan demikian pertanyaan pertama tentang kapan mulai muncul mitigasi bencana di desa, memang ini wilayah yang sangat baru. Termasuk tadi di bagian awal ada Risk Society, itu juga buku yang relatif baru. Jadi kesadaran bahwa sekarang kita hidup bersama bencana itu belum lama, itu hal-hal yang baru. Tapi seperti biasa, karena hal yang baru itu, maka kita perlu lebih siap daripada kalau kita memang sudah mengetahui secara detail perilaku bencana di sekitar kita. Kemudian paling tidak yang perlu kita lakukan, baik kepala desa, perangkat desa maupun tenaga pendamping profesional, itu untuk bisa menguatkan desa supaya tangguh bencana, supaya lenting, bukan kelenting, supaya resilient. Itu pertama mengetahui tentang resiko-resiko bencana di desa kita. Setelah itu kita melakukan 2 hal. Yang pertama yang bersifat fisik atau finansial, penggunaan sumber daya. Kemudian jangan lupa tadi ada hal yang penting, yaitu gotong royong. Maka jaringan antar
pihak itu menjadi penting. Jadi kita punya pengetahuan tentang risiko. Kalau usul kami, pengetahuan ini jangan dibatasi hanya pengetahuan modern yang perlu digali desa, baik itu perangkat desa maupun tenaga pendamping profesional dari Badan Penanggulangan Bencana di daerah masing-masing, maupun yang sifatnya tradisional. Ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan lokal tentang mitigasi bencana yang sudah teruji ampuh itu misalnya di Pulau Nias. Ketika warga di sana justru tidak mendatangi laut, tapi justru warga di sana menjauhi laut, pergi ke lokasi yang lebih tinggi ketika ada tsunami dari samudra Indonesia waktu itu. Jadi pengetahuan tradisional yang teruji dalam menangani tsunami itu di tahun 2004 akhir itu muncul di Nias seperti itu. Jadi ada 4 aspek yang perlu dilihat dalam pendampingan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah dan perangkat desa untuk menangani atau lenting terhadap bencana. Nah, yang kita perlu sadari adalah bahwa bencana itu tidak punya mata, ya. Dia langsung menghantam masyarakat. Maka kita perlu menyadari dalam kondisi sekarang, masyarakat itu selain dia bertingkat, tapi juga dia sebagai satu sistem. Satu sistem itu artinya setiap satu bagian punya hubungan dengan bagian yang lain. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri. Tidak ada yang bisa langsung mengatakan ini eksistensi kita itu tergantung diri kita saja gitu. Tapi selalu tergantung kepada pihak lain. Nah, ini ada konsep yang berkaitan dengan resiliensi yang penting yaitu autobiosis. Jadi autobiosis ini menunjukkan bagaimana kita bisa mengelola berbagai hal-hal yang sifatnya anomali untuk kemudian ditangani. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya anomali di luar kebiasaan, kemudian itu ditangani. Tentu saja ini butuh kejelian. Yang pertama kita pasti butuh jeli mengetahui kebiasaan kita sendiri, ya. Kebiasaan masyarakat kita sendiri. Dan kalau ada yang tiba-tiba di luar kebiasaan masyarakat kita, maka kita segera melakukan autobiosis. Itu baik itu sifatnya misalnya ada konflik atau di lingkungan alam ada yang berbeda, ya, kita selalu menyiapkan itu. Dan di sini kita bisa menyadari misalnya mengapa Gus Halim menciptakan Sapa Desa, ya, mengapa meluaskan call center yang tadinya jumlah pengelolanya itu 2 orang, kemudian diluaskan menjadi 5 orang, kemudian di Sapa Desa menjadi 35 orang, kalau sekarang menjadi 37 orang. Dan beliau masih berniat meluaskan lagi sampai 100 orang lebih. Memang itu bagian dari autobiosis, supaya bisa secara mikro Kementerian Desa, tapi secara makro desa-desa itu bisa segera mendapatkan penanganan terhadap anomali di desanya. Nah, pertama kita mengetahui masalah. Jadi risiko itu masalah yang mungkin timbul yang bisa kita perkirakan. Kemudian setelah itu ada beberapa caranya. Kalau kita tidak bisa mengatasi masalah, maka yang bisa kita lakukan adalah memproteksi diri. Kemudian kalau bisa kita mengelola masalah, maka kita masuk ke dalam masalah dan kemudian kita berusaha memperbaiki masalah. Kalau kita memang lebih kuat dari masalah itu, misalnya kalau masalahnya itu soal keuangan, sementara APBDes itu berlipat ganda dari kebutuhan keuangan itu, ya kita bisa melawan masalah.
Atau kalau kita punya pengetahuan, meskipun ada masalah, maka kita bisa menangani itu. Meskipun tidak semua orang bisa, lazimnya kita kalau bertemu dengan binatang buas, kita langsung gemetar dan lari. Tapi pawang contohnya, dia bisa memecahkan soal binatang buas. Jadi sekarang sudah banyak ilmu tentang bencana begitu, tapi yang baru adalah bencana non alam, yang contohnya di Indonesia adalah COVID-19 gitu. Maka kalau kita memang sudah bisa mengetahui bagaimana masalah atau resiko itu bekerja, maka sebetulnya kita hidup bersama risiko ya bukan sesuatu yang mustahil gitu. Toh kita bisa memecahkan masalahnya. Nah, kemudian kita bisa cara untuk mengelolanya itu bisa kita bekerja sama atau justru kita melawan ya. Atau justru kita bentuknya justru harus berpisah ya. Misalnya bentuknya itu harus jangan sampai permukiman itu menyatu tapi harus jauh-jauh gitu, atau kita justru menyatukan permukiman supaya misalnya tidak ada binatang buas yang berani masuk di permukiman kita. Dan yang terakhir adalah proses belajar. Jadi komponen dari resiliensi itu tidak pernah dari luar, meskipun mungkin awalnya ada bantuan tapi sebetulnya komponen dari masyarakat itu sendiri. Makanya pendekatan yang sifatnya supra desa ke desa, ini sifatnya harus muncul kesadaran dan pengetahuan dari dalam desa itu sendiri. Makanya kalau sudah mulai seperti itu, kalau sudah bentuknya tidak bisa paksaan, maka pendampingan adalah mode yang paling tepat. Karena pendampingan itu seperti air yang menetes ke batu. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau paksaan, maka dengan proses belajar, maka yang dibutuhkan adalah pendampingan. Datang ke desa lebih sering lagi mendiskusikan dan kemudian mendialogkan tentang bencana dan mitigasinya, sampai kemudian muncul kesadaran tentang kesiapan mitigasi bencana itu sendiri. Punya alat untuk mitigasi bencana yang kemudian dicek tiap tahun, ya, tiap mendekati munculnya resiko bencana seperti itu, sehingga kemudian alatnya itu selalu siap untuk digunakan. Kemudian ada hal yang bisa didalami lebih lanjut, bahwa untuk meluaskan kemampuan desa untuk tangguh bencana dan lenting tadi itu, maka memang harus ada kesadaran di sosial, dan kemudian kesadaran bahwa ada masalah yang bisa diatasi. Jadi risiko itu masalah yang kemudian bisa dicek ke depan, dan kemudian karena itu bisa diatasi. Kemudian orientasinya itu selalu ke dalam. Kemudian dilihat wilayahnya juga, dilihat wilayahnya. Contoh yang paling baru yaitu ketika di Ciamis ada 11 siswa sekolah menengah yang tewas karena sungainya tiba-tiba deras gitu. Itu hal yang sebetulnya menunjukkan bahwa wilayahnya bukan desa, tapi wilayahnya adalah antar desa. Maka penting untuk menjalin komunikasi antara desa yang kalau dalam hal ini sungai, maka desa di bagian hulu itu ada komunikasi sampai ke desa yang di bagian hilir, apalagi yang sampai dekat muara di laut itu. Jadi komunikasi seperti ini menjadi penting. Mungkin itu bisa lintas kecamatan, bahkan pada beberapa kasus bisa lintas kabupaten. Tapi kalau sekarang misalnya semuanya ada internetnya, suatu grup WA untuk desa-desa di
daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir itu menjadi penting supaya bisa saling memberikan deteksi bencana dari awal. Maka wilayahnya itu menjadi penting. Apakah cukup di dalam beberapa RT di desa, ataukah satu desa, ataukah antar desa? Mungkin juga bisa lintas wilayah, lintas daerah-daerah administratif. Tapi itu perlu dibangun. Nah, salah satu cara membangunnya adalah bisa dimulai dari membangun komunikasi tenaga pendamping profesional untuk wilayah di mana peluang resiko bencana itu muncul. Dan dari situ baru kemudian ada komunikasi di antara perangkat desa, di antara wilayah-wilayah tersebut. Jadi bisa dimulai dari situ. Kemudian orientasinya selalu ke dalam, tadi yang kami sebut sebagai belajar sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Bayangkan bahwa kenapa di kementerian itu ada Sapa Desa untuk otobiosis. Belajar ke dalam, menerima kritik dan saran. Kemudian untuk pendamping ada komponen peningkatan ke dalam itu. Untuk peningkatan pengetahuan. Termasuk dalam hal ini pengetahuan mengenai bencana di desa dampingan kita. Jadi bencana dan pengetahuan itu tidak hanya dari pengetahuan modern, tapi juga tradisi yang ada di desa kita. Di beberapa kesempatan sarapan SDG desa kita sudah belajar bahwa salah satu pengetahuan lokal yang muncul itu biasanya berbentuk berbagai peribahannya kristalisasi dari pengetahuan lokal. Tapi di samping itu berbagai pantangan-pantangan lokal itu juga seringkali sebagai bentuk, maka kemudian kita bisa melihat lebih lanjut bagaimana resiko bencana sampai di wilayah desa kita. Nah, ada dua hal cara penanganan yang biasanya penting. Kalau kita belum mengatasi bencana, maka cara yang paling cocok adaptasi ada pada kita, pada desa kita. Maka cara yang paling cocok untuk menangani bencana adalah pengembangan, yaitu mengembangkan misalnya instrumennya apa, fisik ya, instrumen fisik maksudnya. Kemudian mungkin bangunan yang harus disusun, mungkin juga berbentuk misalnya tanda-tanda untuk bencana seperti itu. Jadi pengembangan dari pengetahuan-pengetahuan lokal. Tentu saja ini inovasi-inovasi dari desa, entah itu dari perangkat desa, kepala desa maupun tenaga pendamping profesional itu menjadi penting. Jadi sekedar menegaskan bahwa dalam hal resiliensi, tangguh terhadap bencana, tangguh terhadap kemungkinan adanya bencana alam terutama yang hidrologis ini, ya. Maka yang pertama kita lebih banyak bersifat adaptasi. Jadi katakanlah sekarang hutan atau kebun di hulu sungai yang mengalir ke desa kita itu sudah relatif gundul. Maka kita harus beradaptasi bahwa kemungkinan adanya banjir itu menjadi tinggi. Nah, apakah kita akan membuat talut lebih tinggi di desa kita, kemudian komunikasi yang lebih intensif dengan keluarga atau warga di bagian hulu dan sebagainya. Kemudian di dalamnya ada dinamika sosial. Ya. Dinamika sosial itu artinya sekali waktu desa kita mandiri, tapi ketika terjadi bencana mungkin kita turun status gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita yakin membangun lagi kemudian mandiri lagi. Caranya adalah membangun dalam bencana itu mitigasi bencana. Kemudian kita selalu ingat bahwa ini adalah proses pembelajaran, faktor dalam, dan ini sifat dari lembaga kita, pendamping, kemudian desa itu adalah sebagai organisasi belajar. Jadi ini bukan soal bagaimana penyadaran yang sifatnya struktural, tapi ini memang harus bersifat pendampingan sehari-hari. Dan kita berpikir sebagai sistem. Jadi
tidak lagi berpikir untuk konteks ketangguhan ini ya. Tidak berpikir bahwa jangan-jangan itu merugikan petani tapi menguntungkan pemilik lahan, merugikan buruh tani, menguntungkan pemilik lahan. Tidak. Begitu kita hanya gitu. Tidak hanya buruh tani tapi juga pemilik lahan juga rugi ya. Yang bisa kena resiko nyawanya terancam tidak hanya buruh tani tapi juga pemilik lahan. Jadi penggunaannya atau cara pikirnya adalah sistemik. Nah, hal yang kita sadari pada tahun ini, yang pertama musim hujan sudah dimulai di bulan September, kemudian sudah ada itu peluang untuk hujan yang sangat deras dan angin sangat kencang, dan ini bencana untuk hidrologi yang mungkin muncul adalah angin kencang, banjir, dan longsor. Desa yang dekat kota itu juga sama, apakah selokan got itu sudah dibersihkan atau belum. Jadi memang sekarang saatnya. Kalau kita melihat kondisinya, itu yang punya resiko itu paling tidak ada 3.000 desa. Yang banjir bandang di sekitar desa kita itu hampir 900 desa. Kemudian yang hampir setiap tahun itu mendapatkan musibah tanah longsor itu hampir 5.000 desa. Nah ini pendamping dan perangkat desa perlu sama-sama bersiap-siap itu. Coba kita lihat kapasitas kelentingan desa kita. Peringatan dini terhadap bencana alam itu hanya dimiliki 4.500 desa dari 74.961 desa. Jadi dari hampir 75.000 itu 4.500 yang baru peringatan dini. Sistem itulah sebabnya di dalam SDGs desa peringatan selalu berkomunikasi dengan kantor-kantor BMKG setempat begitu. Karena itu penting untuk desa kita dan sesuai kelaziman, baik itu kelaziman geologi ya. Setiap 100 tahun sekali ya. Itu cuaca global biosfer akan berubah gitu. Kemudian selain itu juga ada komponen bencana alam di sekitar kita. Perlengkapan keselamatan. Nah ini, jadi kalau sudah punya pengetahuan bencana, maka jangan lupa untuk menggunakan APBDes ya. Itu untuk perlengkapan keselamatan bencana. Ini pun baru 1.800-an desa. Jalur evakuasi bencana ini hal yang paling mudah. Jalur evakuasi bencana ini hal yang paling mudah dikerjakan di desa. Itu pun baru 4.000 desa. Kemudian yang sifatnya normalisasi sungai, tanggul, parit ini sudah di 21.500-an desa. Jadi kita mengetahui bahwa pertama pengetahuan atau kesadaran tentang kesadaran tentang adanya bencana sudah lama, tapi mitigasi bencana itu baru di tahun 2005 sampai 2008 di desa. Kemudian kesadaran itu sampai sekarang mungkin boleh dikatakan baru tumbuh sekitar 7% atau 5 sampai 7% dari desa-desa kita. Jadi masih ada senjang 93 sampai 95% di antara kita yang belum sadar tentang mitigasi bencana di desa-desa kita. Nah, kemudian di tahun lalu itu bisa dicek kembali. Sebetulnya Gus Halim sudah mengirimkan surat langsung kepada para kepala desa. Isinya adalah untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi bencana. Karena ini berkaitan dengan hidrologi ya, yang
yang paling mudah dikelola. Jadi hidrologi sebagai bencana itu adalah resiko, karena kita sudah mengetahui cara mengelolanya, yaitu membersihkan saluran air dan sebagainya, kemudian mendata desa yang tinggal di lokasi rawan bencana. Itulah yang kemudian diimplementasikan dalam SDG desa itu, dalam penanganan, dalam pertanyaan tentang keluarga, itu apakah keluarga tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana, di bawah sutet, kemudian di lereng atau di tebing gunung dan sebagainya. Kemudian menyediakan lokasi penanganan bencana. Ini kan sebetulnya wilayah-wilayah yang sudah sama-sama kita ketahui dan bisa dilakukan desa. Kemudian penanganan untuk korban bencana, karena kita masih dalam rangka pandemi COVID-19, maka jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan yang terakhir seperti biasa adalah melaporkan kepada supra desa, karena ini adalah wilayah-wilayah yang bisa jadi itu tadi wilayah resiliensinya itu harus lintas desa. Nah, Gus Halim sudah menyampaikan sejak Januari 2020, sebetulnya keputusannya sejak Desember 2019 bahwa dana desa ketika ada bencana dan ada risiko bencana itu bisa langsung digunakan. Jadi ada hikmahnya juga adanya COVID. Sebelum COVID itu sesuai dengan anjuran persen, boleh sampai 2,5%, tapi di situ ternyata hanya 2%. Setelah adanya COVID, baru kemudian meningkat menjadi 37%. Tapi untuk desa yang memang rawan bencana, ketika membutuhkan berbagai instrumen, berbagai alat maksudnya, berbagai alat untuk penanganan bencana, maka tidak boleh ragu menggunakan dana desa karena ini untuk keselamatan warganya. Jadi ada pra bencana, yaitu mitigasi maksudnya. Kemudian saat bencana, yaitu tanggap darurat, dan pasca bencana untuk rekonstruksi, ya, rekonstruksi berbagai bangunan. Tentu saja supaya tidak masalah dimanapun, semua itu harus dirumuskan. Tidak perlu ragu menggunakan APBDes untuk bencana, tapi bagaimanapun itu harus berbasis musyawarah desa. Pra bencana, maka musyawarah desa untuk mitigasi bencana. Saat bencana dan pasca bencana, maka itu bisa musyawarah desanya dengan cara setelah dana desa digunakan, bahwa itu bisa digunakan karena untuk urusan-urusan yang sangat mendesak seperti itu. Jadi polanya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dana desa digunakan apa tidak, tadi kami sampaikan memang relatif kecil sebelum tahun 2020, karena memang nilai rupiah yang digunakan untuk bencana kurang dari 2% dari dana desa tiap tahun. Misalnya ini, untuk penahan tanah longsor di 15.000 unit kerja. Satu desa mungkin ada beberapa unit pekerjaan tanah longsor. Drainase memang ada 36 ribu kilometer. Ya. Tentu saja ini drainase yang kecil-kecil. Ya. Tapi penting jika itu memang dibutuhkan untuk bencana, maka mungkin saja jenis drainasenya adalah drainase yang lebih besar lagi. Kemudian embung yang tidak saja berfungsi untuk pengairan, tapi pada saat ada masalah atau bencana hidrologi, dia menjadi penampung air. Ini yang ditunjukkan bagaimana Gus Halim memastikan sejak tahun lalu bahwa setiap hari tim Sapa Desa ketika ada peringatan dini bencana dari BMKG itu mengirimkan WA bencana kepada desa-desa. Jadi mengirim
WA kepada kepala-kepala desa yang memang di situ menjadi lokasi peringatan dini bencana dari BMKG. Seperti itu. Kemudian pendampingan, bagaimana pola pendampingan yang muncul tadi disebutkan dari awal bahwa memang di sini yang penting itu adalah belajar, sebagai organisasi belajar. Makanya pendampingan itu pertama-tama merujuk kepada pendampingan kepada masyarakat dan perangkat. Kalau perangkatnya sudah sadar, maka perangkat yang berupaya untuk mendampingi masyarakat. Ini harus disampaikan terus-menerus, disampaikan tiap hari sampai kemudian sadar akan adanya bencana, resiko, bencana yang bisa ditanggulangi, dan cara penanggulangannya yaitu mitigasi bencana bisa dilakukan bersama-sama seluruh desa. Jadi seperti itu. Jadi kalau desa sudah bersiap untuk menangani atau melakukan mitigasi atau resiko bencana, yang pertama seperti tadi, mengidentifikasi resiko, kemudian sumber daya yang ada, menyusun kebijakan. Nah, kebijakan ini tentu saja berbasis pengetahuan, yaitu pengetahuan modern dan tradisional. Kemudian pelaksanaan. Jadi risiko itu kalau alat selalu dicek setiap tahun. Kemudian mitigasi kalau masyarakat itu selalu ada semacam latihan, meskipun latihannya latihan singkat kalau sampai terjadi bencana. Seperti itu. Nah, Kementerian Desa atas arahan Gus Halim itu juga menyusun, ini bisa diklik contoh .kemendesa.go.id. Agak lama karena isinya banyak sekali foto-foto yang ada di sana. Nah, ada satu menu, yaitu menu peduli lingkungan. Nah, menu inilah yang digunakan oleh Gus Halim, digunakan Kementerian Desa untuk menunjukkan desa-desa yang sudah menyusun mitigasi bencana, untuk memberikan contoh yang paling mudah, yang kemudian desa bisa saling menghubungi desa tersebut, bisa melalui pendamping desanya, bagaimana desa itu melakukan mitigasi bencana. Ini misalnya, ini dana desa digunakan untuk menyusun untuk membangun drainase. Drainasenya dalam rangka kemudian itu di gotong royong untuk menangani sampah. Ini di bagian bawah itu ada contoh .kemendesa.go.id, atau bisa digunakan melalui HP-nya untuk melihat QR code-nya. Di Sumatera Utara ini membangun tembok penahan longsor. Kemudian di Pamekasan ini sama, yaitu untuk menghindari longsor maka membangun tembok penahan tanah longsor. Jadi ini berbagai hal yang dilakukan desa untuk itu. Dan ke depan masih lebih banyak lagi yang harus dilakukan, karena memang tadi dari awal kita melihat baru 5.000-an desa ini sudah menyusut sebetulnya. Dulu pernah di tahun 2011 itu sampai 7.000 desa yang siap dengan mitigasi bencana. Tapi sekarang sudah menyusut ke 5.000 desa. Nah, ini menunjukkan alarm bagi kita semua gitu. Makanya pas ada kesempatan pagi hari ini kita mendialogkan mengenai ketangguhan, kelentingan, resiliensi desa dalam bentuk mitigasi bencana untuk menangani bencana sebagai risiko. Bencana yang kita pelajari kemudian kita bisa kelola menjadi satu risiko yang bisa kita perkirakan akan muncul di sekitar kita, sehingga kita perlu melakukan resiliensi atau mitigasi atau berbagai kegiatan tangguh bencana. Kiranya seperti itu, Gus Koco. Oke, terima kasih, luar biasa ini bicara bencana, bicara mitigasi, mengelola
sekalian, bisa Ya. tenaga pendamping profesional. Ya, Gus. Ya. Nah, selesai, Gus. Di jalan. Oke. Oke, menarik. Ini kita bicara tentang bencana yang bicara tentang mitigasi, bicara tentang kelentingan. Nah, ini memang hal-hal yang berbeda antara tangguh dengan mitigasi, karena mitigasi itu lebih pada meminimalisir risiko. Kalau kelentingan ini kan lebih pada bagaimana lebih bisa menyesuaikan atau mengadaptasikan dengan hal-hal terkait bencana. Cuma dari catatan yang saya dapatkan bahwa ini ketika bicara penganggaran, ini sebenarnya perhatiannya sangat luar biasa. Bicara tentang bagaimana mitigasi bencana itu prioritas penggunaan dana desa itu mulai dari 2018 sudah bicara tentang itu. Artinya memang ada menyebutkan tentang bagaimana mitigasi bencana. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana juga dari 2012 itu sudah menyusun pedoman umum desa dan kelurahan tangguh bencana. Kemudian 2017 bahkan ada SNI, Standar Nasional tentang desa tangguh yang dirumuskan dalam bentuk standar penerapan. Jadi kalau konsentrasinya yang di pusat kayaknya tidak kurang-kurang, tapi dalam tanda petik menurut saya mungkin ya masih ada bagian-bagian yang merupakan wacana atau catatan-catatan kamu harus begini, tetapi mungkin kurang mendengar juga permasalahan-permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah tentang bagaimana pengalokasian dana tidak terduga, bidang 5 umpamanya. Teman-teman di desa mungkin ada kekhawatiran ini kalau postingnya ke sini harus seperti apa dan seterusnya karena petunjuknya kurang detail. Kemudian yang kedua tentang ketika akan berbicara tentang bagaimana mengalokasikan dana untuk mitigasi bencana. Nah, ada salah satu referensi, mungkin saya salah juga, bahwa daerah rawan bencana dan kemudian ketentuan-ketentuan tentang bagaimana penggunaan dana untuk keperluan mitigasi bencana itu perlu peraturan kepala daerah, bupati atau wali kota. Nah, ketika bupati wali kota ini belum menyiapkan, ya teman-teman juga tidak cukup punya nyali juga untuk mempersiapkan walaupun sudah menyadari bahwa ini harus dilakukan dan seterusnya, karena peraturan bupati wali kota ini menyangkut kriteria bencana sosial, kriteria kegiatan yang dapat dibiayai, kriteria keadaan darurat, kriteria sarana dan prasarana dan seterusnya itu secara aturan ada di sana. Jadi mungkin ini bagian-bagian catatan-catatan yang mari kita carikan solusi bersama. Jangan kemudian kita berharap teman-teman di desa ini sebagai Superman mampu menyelesaikan semuanya, tapi di sisi yang lain juga dibatasi dengan aturan-aturan yang mereka juga punya ketakutan juga ketika akan membuat keputusan. Mungkin itu catatan dari saya, tetapi luar biasa tentang mitigasi bencana, tentang kelentingan desa, edukasi tentang bencana dan seterusnya. Memang bagian-bagian dari edukasi masa lalu juga sebenarnya tumbuh di masyarakat. Saya ingat betul salah satu kakak teman saya ketika kejadian tsunami di Aceh ya sudah mengikhlaskan, udah nggak mungkin ketemu lagi karena tempat yang dia tinggali itu udah rata gitu kan. Tapi ternyata selang berapa lama kontak ke rumah, ketika dapat kontak ternyata karena dia sebagai dokter, dia langsung diajak oleh warganya, pokoknya Pak Dokter harus ikut kami. Nah ternyata di masyarakat itu ada satu cerita yang kalau ada air surut dan ikan-ikan berkelepar, jangan pernah ambil ikan itu, tapi ambil barang-barang berharga kamu dan pergilah ke gunung. Dan itu masih dipegang, sehingga satu kampung itu alhamdulillah selamat, hanya satu orang yang kebetulan sedang melaut. Jadi sebenarnya ya
kalau kita melihat itu bagian-bagian apa catatan-catatan dari kebijakan atau kebajikan leluhur kita itu sudah cukup juga. Termasuk ketika kita bicara di Jepang kemarin itu kan ternyata ada tonggak-tonggak yang sebenarnya di bawah tonggak itu jangan dibangun apapun, karena kalau dibangun itu risiko. Jadi orang-orang tua kita ternyata sudah cukup memahami alam dan seterusnya. Oke, terima kasih Gus Ivan untuk pembelajaran luar biasanya hari ini tentang masyarakat risiko mitigasi bencana dan kelentingan desa, dan kita akan kembali lagi seperti biasa Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam sarapan SDGs Desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubis kentul baris. Salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.